Pemirsa, setelah tunjangan rumah jabatan, kini tunjangan uang pensiun seumur hidup bagi anggota DPR RI menuai kontroversi. Meski hanya menjabat 1 periode atau 5 tahun, anggota Dewan yang terpilih akan mendapatkan uang pensiun seumur hidup yang besarnya dari 2,5 hingga 3 juta rupiah per bulan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR mendengar kritik dari masyarakat dan akan mengkaji kembali aturan uang pensiun seumur hidup anggota Dewan. Apakah uang pensiun seumur hidup anggota DPR layak untuk dipertahankan atau sudah saatnya direvisi atau ditiadakan? Inilah kontroversi selengkapnya Cek Pensiun DPR bersama saya Zilvia Iskandar. Kebijakan soal pensiun yang sudah sejak tahun 1980 dengan latar belakang tahun 1980 itu mungkin bisa dibenarkan gitu ya, tapi sekarang sudah tahun 2024 gitu ya, itu sudah terlalu lama. Jangan-jangan kebijakan itu harusnya sudah kadaluarsa gitu ya, dan ya kita sekarang mestinya mendorong DPR untuk segera merevisi itu di periode 2024-2029 ini. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 4 narasumber di Studio Metro TV. Saya perkenalkan di sebelah kanan ada anggota DPR RI fraksi Nasdem, Irma Suryani Caniago. Kakak Irma, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Kemudian ada anggota DPR RI fraksi Golkar, Nurdin Halid. Bang Nurdin, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sebelah kiri saya ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir Mas Adi Prai. Dan juga ada Direktur Indonesian Parliamentary Center, Mas Ahmad Hanafi. Mas Hanafi, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir semua jadi kontroversi malam hari ini. Kita berempat malam hari ini berlima sama saya. Langsung saja kita mulai. Kakak Irma, mulai dari Anda dulu ya. Kalau kita bicara kebutuhan, sebetulnya anggota DPR butuh tidak sih untuk mendapatkan uang pensiun seumur hidup? Sebenarnya seperti Bang Nurdin bilang tadi, sebenarnya bicara soal uang pensiun anggota DPR ini bukan kontroversi ya. Karena sebenarnya uang pensiun itu ada di nomenklatur. Jadi bukan barang baru yang diadakan gitu ya. Memang sudah ada gitu. Tapi memang kemarin Pak Dasko kan mengatakan bahwa akan ada evaluasi. Saya sepakat, saya pribadi sepakat ya untuk ada evaluasi, karena untuk anggota DPR misalnya yang 1 periode kemudian dapat tunjangan pensiun seumur hidup, itu juga menurut saya juga membebani keuangan negara lah ya, nggak fair juga gitu. Apalagi yang misalnya yang PAW hanya 1 tahun atau setengah tahun itu tetap dapat pensiun juga seumur hidup, itu juga nggak fair menurut saya. Jadi memang harus ada evaluasi. Saran saya sih proporsional aja. Kalau dia pengabdiannya hanya 5 tahun, 1 periode ya uang pensiunnya juga 1 periode. Kalau dia 2 periode ya 2 periode. Kalau dia 3 periode mengabdinya ya 3 periode. Sesuai dengan masa pengabdiannya saja. Oke, ini terutama tidak fair bagi yang mereka hanya menjabat sebentar saja. Mau itu 1 periode atau PAW, itu yang tidak fair khususnya bagi mereka ya. Betul. Tapi kalau bagi yang sudah lebih dari 1 periode, Kakak Irma menilainya bagaimana? Fair-fair saja? Saya kira nggak ada juga ya orang yang umurnya 100 tahun, Zilvia. Ya, dia jadi anggota DPR misalnya dari umur 45 tahun atau 40 tahun. Ya paling dia umur 60 juga, mohon maaf ya. Ya udah selesai juga. Gitu. Kalau dia 3 periode ya kasih 3 periode lah. Kalau dia 2 periode kasih 2 periode. Tapi ini pengertian seumur hidupnya kan sampai meninggal dunia begitu sampai ya? Meninggal dunia. Oke. Kalau menurut Bang Nurdin, tadi saya bicara soal kebutuhan ya. Ini kita bicara soal kelayakan. Layak atau tidak sebetulnya anggota DPR untuk dapat uang pensiun seumur hidup? Ini bukan soal kebutuhan dan bukan soal layak tidak layak, tapi ini adalah soal penghargaan. Gitu, ya. Kita jangan lihat dari nilainya. Ada orang menganggap ini bukan sesuatu yang penting bagi dirinya.
Ya, tapi penghargaan sebagai pejabat negara itu patut negara memberikan apresiasi kepada pejabat negara. Nah, saya kira sekarang semua pegawai itu menghadapkan pensiun, itu penghargaan itu. Nah, kita tidak bisa mengatakan sesuatu apakah ini ada tidak ada atau merata tidak merata. Ya, pemerataan itu tidak boleh kita persepsikan bahwa saya dengan Mahfud saja harus sama. Tidak begitu cara menerjemahkan pemerataan dan keadilan dan ketidakadilan itu. Nah, oleh karena itu menurut saya sangat layak ketika negara memberikan apresiasi kepada negara. Evaluasi oke, tetapi kemudian kalau saya tidak setuju untuk evaluasi kemudian menghentikan, karena di dalamnya tidak ada penghargaan, menghapus penghargaan terhadap seorang pejabat negara yang telah mengabdi. Tapi kalau evaluasi misalnya satu periode yang PAW minimal satu periode, angkanya sekian. 2 periode begini, 3 periode begini gitu sebagainya. Dan itu tidak berlaku seumur hidup sebetulnya. Gitu. Saya misalnya pensiun DPR 2004, 2009 gitu. Terakhir kemarin September, alhamdulillah saya masih hidup kan. Karena saya masuk lagi ke DPR, stop itu pensiun itu. Jadi tidak berlaku seumur hidup itu. Tapi kan abang karena kepilih lagi kan. Ya, berarti tidak seumur hidup. Ya kan? Kalau nggak nyalon DPR kan berarti seumur hidup kan dapat uang pensiunnya ya, tidak kan? boleh terjemahkan kayak gitu. Kita harus terjemahkan bahwa penghargaan negara terhadap seseorang yang telah mengabdi untuk bangsa ini. Dan jangan lupa, Sylvia, seorang menjadi anggota DPR itu tidak mudah. Tanya Mbak Irma ini. Apalagi pemilu kemarin, paling brutal sepanjang sejarah bangsa ini. Tidak mudah itu. Kalau dikatakan layak, kemudian kebutuhan jauh tidak sebanding dengan perjuangan seorang anggota untuk menjadi pejabat negara. Secara kebutuhan nominalnya mungkin jauh sekali ya dengan apa yang sudah dikeluarkan untuk menjadi anggota DPR. Misalnya, bukan sombong, bukan angku ya. Sebagai sebuah fakta, saya sejak pensiun nggak pernah saya terima. Simpan aja situ. Berarti bukan soal butuh dan kebutuhan kan? Sampai sekarang masih ada di Terima sih terima, tapi belum kepake gitu maksudnya ya Bang? Iya, saya tidak pernah cek juga. 2 tahun, 3 tahun yang lalu saya cek. Gitu. Jadi bukan soal butuh dan tidak butuh. Ini soal penghargaan negara terhadap seorang yang mengabdi untuk negerinya, menjalankan aspirasi rakyat, itu penghargaan. Berarti layak ya? Layak, karena itu berupa penghargaan. Bukan soal butuh dan tidak butuh. Itu. Oke, tapi ini soal kelayakan terhadap pejabat negara, Mas Adi. Jadi layakkah seorang anggota DPR untuk mendapatkan uang pensiun seumur hidup karena atas nama penghargaan kepada pejabat negara? Yes, saya sebenarnya kalau mau jujur antara layak dan tidak layak. Dan kalau kita bicara tentang nominal, bagi anggota Dewan 2 juta, 3 juta sebulan, bagi saya nggak penting-penting amat. Anggota Dewan ini kan kesannya adalah mereka yang sudah mapan secara ekonomi, mereka juga sudah mantap kehidupannya dan sudah tak lagi berpikir tentang uang. Jadi ketimbang misalnya ini semacam pemberian penghargaan cuma-cuma sebenarnya. Ketimbang tidak dipakai seperti yang Bang Nurdin sampaikan tadi, mending dialokasikan untuk yang lain. Nah, saya lebih kepada kalaupun tuh ada penghargaan yang diberikan oleh negara, ya semacam pesangon ya, semacam ucapan terima kasih sebagai pejabat negara yang telah berbuat banyak ya, bikin regulasi tentang bagaimana misalnya memberikan kontrol terhadap pemerintah, itu penting dalam konteks itu. Itu pertama. Nah, yang kedua, kenapa pesangon untuk anggota dewan ini dianggap agak sedikit ramai? Karena memang selama ini persepsi soal anggota dewan itu buruk secara umum. Jadi bagaimana tingkat kepuasan publik, persepsi publik terhadap kedewanan atau anggota dewan pada hari ini kan tidak kondusif dan tidak baik. Sangat rendah, dia hampir beririsan dengan partai politik. Apa yang dibayangkan oleh publik, anggota dewan ini dianggap ya kerjaannya itu malas-malasan. Prolegnas tidak pernah tercapai, hidupnya mewah-mewah. Dan mereka secara umum bekerjanya 5 tahun sekali. Ini yang kemudian paradigm shift. Ada perubahan paradigma yang mesti harus diubah. Kalau anggota dewan itu kelihatan adalah memperjuangkan aspirasi rakyat, dia rajin bekerja kepada masyarakat, jangankan seumur hidup tunjangan, bahkan keluarga besarnya pun juga sangat layak untuk diberikan fasilitas-fasilitas yang lain, rumah ataupun fasilitas yang lainnya. Jadi ini tentu tidak dilepaskan karena ada persepsi yang kurang baik terhadap anggota dewan dan DPR secara kelembagaan. Kalau citranya diperbaiki, saya kira masyarakat tidak akan memperdebatkan. Itu soal lagi. Berarti kita publik harusnya memotivasi para anggota DPR, kau dapat pensiun, kinerja perbaiki. Jangan kemudian kita menjustifikasi bahwa kerjanya kurang bagus, yang istilahnya sangat buruk, yang belum tentu sangat buruk kan. Kemudian kita menjustifikasi bahwa tidak boleh kamu dapat tunjangan karena kinerja buruk. Justru kinerjanya harus dorong, kalian ini dapat tunjangan perumahan, tunjangan macam-macam, tunjangan pensiun, perbaiki kinerjanya sehingga publik puas tentang kinerja itu. Betul. Kenapa hanya di DPR yang disorot sebenarnya, Sylvia? Sementara banyak institusi-institusi lain yang sebenarnya juga menggunakan uang negara yang cukup banyak.
Seperti pejabat-pejabat BUMN juga banyak, tapi tidak disorot. Karena kerjaan mereka tidak pernah diekspos, beda dengan DPR. Day to day kerjaannya dipantau, siapa yang rajin rapat, siapa yang ke paripurna, siapa yang rapat komisi, siapa yang rapat ke panja. Kalau DPR sepi, sekali aja, itu akan diingat seumur hidup. Ini nih yang mau minta pensiun seumur hidup. Ini yang saya kira, kalau DPR secara kelembagaan diperbaiki, anggota dewan itu selalu menunjukkan wajah yang sangat bersahaja, dekat dengan rakyatnya. Saya kira soal tunjangan seumur hidup, bagi saya itu dianggap sangat layak. Ini soal persepsi bagaimana publik menganggap anggota dewan selama ini tidak sesuai dengan ekspektasi. Itulah yang saya sebutkan, kalau mau jujur, tunjangan semacam ini justru dalam tanda kutip ya, merusak kredibilitas kawan-kawan DPR. Angkanya nggak besar, Zilvia, 2 juta, 3 juta. Mungkin kalau bagi saya, yang rakyat biasa hanya sebatas dosen, tunjangan begitu luar biasa, itu durian runtuh. Tapi bagi anggota dewan, paling dilihat tunjangan itu per 10 tahun sekali, per 20 tahun sekali. Jadi maksudnya ketimbang kecil angkanya nggak dipakai juga seperti Bang Nurdin, mendingan tidak usah. Gimana maksudnya? Mendingan tidak usah Bang Nurdin bukan sekalian. soal di situnya. Itu saya bilang tadi, ini bukan soal nilai, bukan soal yang tidak layak, tapi ini soal penghargaan. Sama sekarang kita lihat, apakah seorang presiden itu butuh perumahan yang kurang lebih 40 miliar? Menurut saya kalau dari sisi itu tidak butuh. Mereka sudah punya rumah yang bagus. Pak SBY, Ibu Mega, Pak Harto dan sebagainya. Tapi kenapa negara memberikan perumahan? Memberikan rumah, bangunkan rumah. Setelah itu nilainya kurang lebih berapa? 20-40 miliar kalau nggak salah itu ya. Nah, itu bukan karena nilainya. Tapi bukan karena tidak layak, penghargaan negara kepada seorang presiden. Oke. Gitu. Apa itu seperti kita Kalau persoalkan. diganti sedikit Jadi pertanyaannya nih Bang Nurdin. Ketika ada kewajiban tentu ada hak. Gitu. Oke, ketika diganti sedikit ya pertanyaannya. Minta penghargaan, tapi apa yang bisa menjustifikasi penghargaan itu? Toh kinerjanya banyak dikritik, jadi Bukan untuk maksud apa? saya, dana pensiun itu adalah wujud penghargaan negara terhadap seorang anggota DPR. Soal lain lagi soal kinerja. Kinerjanya rakyat harus mendorong. Menyatakan kepada anggota DPR, kalian dibayar oleh negara, tunjangan katakanlah seumur hidup, perbaiki kinerjanya, perjuangkan aspirasi kami. Itu soal lain lagi. Itu. Jadi jangan kita mengkaitkan sesuatu yang dimana kita menjustifikasi bahwa ini tidak layak. Oke, Ini. Bang Nurdin bisa memisahkan ya, tapi Kakak Irma kalau rakyat itu pasti melihatnya itu penuhi dulu kewajibannya, baru minta haknya, kan akan seperti itu melihatnya. Iya, sebenarnya kalau kita mau bicara soal kinerja, anggota DPR itu kerjanya setengah mati juga loh. Tapi kan nggak pernah terpublikasikan satu. Saya bicara sama Sekjen DPR, harusnya ada public relation yang menyampaikan kepada publik apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh DPR. Tapi itu nggak dilakukan. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi Adi bilang soal legislasi. Kalau saya nggak setuju DPR itu memproduksi legislasi banyak, tapi kemudian semuanya itu bersayap-sayap. Baru dibikin kemudian masuk MK. Ya. Itu yang kami di Komisi 9 terus terang saya menyampaikan pada teman-teman, kita nggak boleh begitu. Produk kita harus benar, harus bagus, begitu keluar nggak boleh masuk judicial review. Itu baru benar. Jangan ngejar banyaknya aja gitu. Tapi kalau kita ngejar kuantitasnya gitu ya, tapi kemudian begitu keluar langsung masuk judicial review untuk apa juga? Kalau saya berpikirnya begitu jadi nggak perlu ya prolegnas itu tercapai target sekian gitu. Makanya saya bilang sama Balik nggak usah pakai target. Iya kan? Untuk apa kasih target kalau nggak bisa dicapai? Akhirnya yang jelek juga anggota DPR kan? Jadi serba salah nih Kakak Irma. Iya. Nah yang ketiga, anggota DPR itu kan representatif dari partai politik. Kalau ada anggota DPR yang males, partai politiknya harus beri punishment. Nah kan selama ini enggak ada punishment. Tidak ada punishment dan tidak ada juga yang namanya reward. Nah ini menarik ini. Nah harusnya ada punishment dan ada reward. Sehingga kinerja anggota DPR itu bisa terukur gitu loh. Jadi menarik Mbak Irma ini ya. Saya kira itu Sylvia. Ya. Tadi juga dengan Bu Adi bahwa kalau kinerjanya kurang bagus, misalnya dia sidang komisi DRDP paripurna hanya datang wakilnya atau TA-nya absen atau sedang absen sudah pergi. Ini mesti ada talent scouting. Nah, sehingga jangan kita menjustifikasi semua anggota DPR itu malas, semua anggota DPR itu tidak bekerja dengan baik. Saya kira persyaratannya perlu diperketat. Bahwa orang mendapatkan dana pensiun ada catatan, ada aturannya, ada persyaratannya. Tapi gini Bang, kehadiran di paripurna pun Bang ya, nggak semuanya itu bolos Bang. Ya. Ada juga misalnya nih, kita sedang kunjungan kerja, itu kan kita memang nggak boleh masuk di paripurna.
Gitu loh. Nah, bukan itu contoh saja. Itu Misalnya, ada juga Zilvia yang Oke, seperti itu. jadi maksudnya kriteria untuk mendapatkan uang pensiun itu diperketat saja begitu? ya diperketat. harus diperketat. Oke, Mas Hanafi, saya tanya dulu ke Anda, sebetulnya masalahnya di mana sih ketika publik ada yang mempermasalahkan anggota DPR itu mendapatkan uang pensiun seumur hidup, bahkan Bang Dasko sampai bilang bahwa DPR memang mendapatkan banyak masukan dan kritik soal uang pensiun ini dan akan mengkajinya. Jadi sebetulnya masalah utamanya di mana sampai ini dipersoalkan? Jadi gini, DPR itu kan kerjanya 5 tahun. Itu pun kalau yang dilantik dari awal gitu ya. Kalau dia di pertengahan atau di akhir, dia kan kerjanya cuma 1-2 tahun gitu ya. Nah begitu dia kerja 5 tahun, maka dia akan dapat pensiun. Dia cuma kerja 5 tahun, tapi pensiunnya melebihi dari batas waktu dia kerja. Ya. Itu yang menjadi permasalahan. Sementara di pegawai-pegawai lain di eksekutif, mereka dapat pensiun dengan memotong gajinya sendiri gitu ya. Ditambah tentu dengan ditambah dari subsidi dari negara. Ini yang dinilai tidak adil oleh masyarakat mengenai persoalan Dan itu. uang pensiun kalau di institusi lain itu keluar setelah mereka sudah habis memang sudah memasuki umur pensiun. Ya, ketika sudah pensiun baru dikasih. Ya. Nah, ini yang menjadi masalah karena kerjanya jadinya nggak proporsional. Saya sepakat tadi bahwa memang harusnya uang pensiun DPR ini proporsional dan ada lembaga sendiri yang mengurusi soal pensiun ini karena kalau tidak begitu nanti akuntabilitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kerja 5 tahun nanti bisa diperhitungkan misalnya apakah 5 tahun ditambah 1 tahun atau 2 tahun dan lain sebagainya. Itu perlu ada kriteria tersendiri. Nah, apakah pensiunan ini penting, layak atau tidak layak? Sebagai orang yang bekerja pada lembaga negara, lembaga tinggi negara, ada presiden, ada eksekutif, kemudian ada legislatif, ada yudikatif. Saya kira kalau negara ini menghargai mereka dalam posisi mengurusi lembaga-lembaga itu, saya kira itu sebagai bentuk penghargaan gitu. Nah, persoalannya sekarang itu surplus penghargaan gitu. Jadi ketika kemarin selesai periode itu kan DPR dapat koin emas itu ya, dapat koin emas, kemudian dapat lagi kemudian uang pensiun dan lain sebagainya. Nah ini yang saya kira bahwa itu sebagai penghargaan iya, tapi jangan sampai kemudian publik mempersepsikan bahwa seolah-olah DPR ini haus penghargaan gitu ya, anggota DPR ini haus penghargaan. Sementara di sisi lain belum menunjukkan kinerjanya yang memuaskan. Memang kita tahu bahwa di DPR itu adalah proses kebijakan ya, proses kebijakan. Artinya proses itu bisa jadi selesai, bisa jadi tidak selesai, bisa jadi disepakati secara bulat, bisa jadi tidak. Dan itu menimbulkan persepsi yang kadang nggak buruk di mata publik sedikit itu saya ya. klarifikasi ya soal emas ya. Sebenarnya emas itu cuma 5 gram dan itu bukan bentuk penghargaan ini emas, salah ya. Itu hanya kenang-kenangan yang ada gambar DPR RI-nya. Jadi itu bentuk dari bisa dibilang cendera mata. Dan hanya 5 gram. Hanya 5 gram. Oke, baik. Oke, intinya Bukan emas batangan loh ya. ya, Jangan keliru menurut Mas loh ya. Hanafi ada surplus penghargaan. Surplus itu kan pasti akan dibandingkan dengan kinerja lagi, balik-balik kinerjanya sudah sejauh mana ya. Nanti kita akan bahas lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah di Kontroversi. Kembali lagi di Kontroversi, kita masih membahas topik soal cek pensiun DPR. Sebetulnya apa sih yang menjadi dasar hukum dari kenapa anggota DPR bisa memperoleh uang pensiun seumur hidup? Kita bedah sedikit dari segi aturannya, pemirsa. Ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980. Ini intinya mengatur tentang bagaimana memberikan uang pensiun kepada anggota dewan salah satunya. Kita akan lihat di sini. Sebetulnya kalau dilihat dari sini ya, pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara yang berhenti dengan hormat itu berhak untuk memperoleh uang pensiun seumur hidup sampai ia meninggal kecuali yang bersangkutan itu diangkat kembali sebagai anggota DPR. Ini kasusnya Bang Nurdin ini udah sempat berhenti lama panjangnya 15 tahun ya Bang Nurdin ya. Kemudian masuk lagi, nyalek lagi, terpilih, akhirnya uang pensiunnya berhenti. Kemudian kita akan lihat besaran dana pensiunnya itu sebetulnya berapa sih? Dari tadi kita sudah bahas sebenarnya nggak gede-gede amat sih kalau buat anggota DPR ya. Kalau buat kita mah lumayan. Ini misalnya anggota yang merangkap ketua
Uang pensiunnya itu dihitung 60% dari gaji pokok. 60% untuk anggota yang merangkap ketua itu sekitar 3 juta rupiah per bulan. Kemudian anggota yang merangkap wakil ketua 2,7 juta per bulan. Sementara untuk anggota saja yang tidak merangkap jabatan 2,5 juta per bulan. Kalau per bulan mungkin terlihat relatif kecil, tapi kalau kita kalikan, coba kita kalikan dengan jumlah anggota DPR saat ini yang jumlahnya 580, kemudian dikali kita tariklah rata-rata 2,5 juta. Dikali 12 bulan itu berarti negara harus mengeluarkan sekitar 17,4 miliar rupiah per tahun saja untuk anggota dewan. Nah, kenapa Kakak Irma sudah begini? Ini keliru ngitungnya. Ini. Gimana Karena Kakak Irma? 570 anggota itu kan nggak semuanya terpilih kembali. Ya kan? Ada yang tidak terpilih, ada yang terpilih. Kalau yang terpilih kembalinya 75%, berarti kan cuma 25% yang pensiun. Ya. Jadi ini hitungannya belum benar juga nih. Ini kayak Diasumsikan itu. asumsi, Ya, namanya tapi juga gini, perhitungan. Betul. kita Tapi terima kasih sudah bantu kalau menjelaskan angka Kakak tidak Irma. Tapi kita harus gini, kita harus juga menyampaikan ini ke publik secara Betul. benar Ya, supaya ya. angka ini jangan dianggap bahwa ini sudah pasti akan keluar setiap per tahun tahun. keluarnya segitu. Nah sekarang pertanyaan apa? Yang mau dikomentarin apa ini dengan 17 miliar? Berarti banyak ya, lumayan banyak loh Sekarang itu. bandingkan dengan pegawai negeri. Angkanya, Bang Coba Nurdin. katakan pegawai negeri 1 juta. 1 juta rupiah. Kali berapa juta pegawai negeri? Dan pegawai negeri nggak keluar uang loh waktu dia masuk jadi DPR. pekerja. Dibandingkan dengan pegawai Itu yang saya katakan tadi. Bang. Ah. Pemerataan tidak berarti harus sama. Keadilan tidak berarti harus sama. Gitu. Tidak bisa dibandingkan seperti itu. Karena stratanya berbeda. Gitu. Tidak bisa dibandingkan anggota DPR, pejabat negara dengan pegawai negeri biasa. Nggak seperti apple itu to saja. apple. Tidak apple to apple. Gitu. Pemerataan tidak harus merata. Ya. Keadilan tidak harus merata. Itu pengertian keadilan. Iya, sebenarnya Enggak, kalau angka ini tadi kan sebenarnya semacam simulasi. Simulasi. Dengan asumsi 580 anggota dewan tak terpilih kembali, dia pensiun angkanya segini setahun. Ya. Kalau disimulasikan yang lolos 50% tinggal bagi 2 aja. Ya. 17,5 separohnya. Tidak berarti bagi negara Itu seperti kan itu memang tidak berarti. Kan begini sebenarnya, ada sesuatu yang paradoks. Di awal saya sudah mengatakan sebenarnya kalau soal pensiun kayak gini, kenapa misalnya PNS dari tempat yang lain itu tidak diributkan? Karena mereka itu tidak pernah mengkomparasi dengan kinerja. DPR ini kan wajah depan dari politik kita. Ya. Day to day dia bicara tentang kepentingan publik, tentang ekonomi, tentang pengawasan, tentang kemacetan, dan seterusnya, dan seterusnya. Per hari ini belum ada perubahan paradigma di benak masyarakat kita itu. Yang dibayangkan oleh masyarakat kita per hari ini, anggota dewan itu adalah mereka yang fasilitasnya cukup bergelimang. Dana resesnya besar, kundapil juga besar, keluar negerinya juga besar, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kerjanya tidak terlampau mantap. Dana reserve itu swasta tidak masuk kantong. Memang. Dana reserve itu dipakai Kan kembali untuk ke kembali ke masyarakat. Betul. Kalau resesnya benar. Nah, ini Kalau dia. Itu soal lain lagi, itu soal lain. belum lagi soal sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Kalau shotpushnya benar. Enggak, Kan sosialisasi banyak yang 4 terkesan pilar- formalitas sorry. laporan-laporannya. Sosialisasi 4 pilar kebangsaan itu pun yang menikmati masyarakat, bukan anggota dewan. Anggota dewan hanya mendapatkan value edit ketemu dengan masyarakat, tapi ketemu duitnya konstituen. nggak sama sekali nggak kita pegang. Karena ini kan soal akuntabilitas, betul. Tapi kan publik taunya nih angka-angka yang Nggak keluar. boleh, harus diinformasikan ke publik secara benar. Nah, makanya dan ini saya juga- ada di sini, saya harus menginformasikan ke publik secara benar bahwa apa-apa yang sekarang ini disampaikan ke publik bahwa uang reses, uang kundapil itu seolah-olah semua masuk kantong. Kalau anggota DPR-nya brengsek, ya memang masuk kantong. Nah. Tapi kan nggak semua anggota DPR itu brengsek. Itu pertanyaan saya Kakak Irma, Nah, kira-kira tapi nggak bisa digeneralisir. yang lurus seperti Kakak Irma ini berapa persen? Ya tapi nggak bisa Yang digeneralisir. kundapilnya Adinda. benar, 4 pilar kebangsaannya, sosialisasinya benar, resesnya juga benar. Kalau tidak salah misalnya reses minimal 18 kali pertemuan di sejumlah titik Kita misalnya. kami Atau itu- jangan-jangan 2 kali pertemuan diamplifikasi jadi 18 kali pertemuan. Kami di Nasdem itu kalau reses itu harus ada foto. Ya, harus ada foto yang dipublikasikan ke media loh. Dan itu harus setiap tahun kami harus buat buku. Itu di Nasdem, saya nggak tahu yang di tempat lain ya, tapi itu selalu kami buat. Jadi harus kami sosialisasi, itu harus ada medianya dan medianya harus dipublikasikan.
Nah, nanti itu dibuat buku per tahun. Tapi itu tidak menjadi standar anggota DPR. Oh, enggak. Ini Dan itu yang tergantung sebenarnya partainya memang Ya, berarti. tergantung partainya. fungsi kesekjenan di situ. Cara menjelaskan ke publik itu menjadi penting bahwa fasilitas yang dinikmati hari ini itu tidak bisa dipersonifikasi sebagai sebuah insentif personal, Betul. tapi sebuah aktivitas. Per hari ini memang public speaker yang kemudian terjadi di anggota dewan itu nggak sampai. Ya. Jadi anggota dewan yang datang jam 8 pulang malam kan tidak terekspos. Betul. Yang terekspos itu kalau paripurna sepi, rapat komisi sepi. Meski dalam prakteknya juga begitu, terutama kalau mitranya itu adalah tidak terlampau komisi basah. Ya. Jadi agak sepi rapatnya. Ini yang saya kira memang menjadi tantangan penting ya. Bahwa ini bukan soal bagaimana penghargaan, tapi bagaimana kinerja kawan-kawan DPR itu minimal harus disampaikan secara terbuka. Kalau itu clear, saya kira tidak akan ada perdebatan saya setuju itu, Mas apapun. Adi. Jadi sekarang yang perlu dilakukan adalah bagaimana mendisiplinkan. Dan itu termasuk ke partai. Ya. Partai ketika ada anggotanya yang malas, ya, hanya isi daftar hadir kemudian tidak pernah muncul dan sebagainya, itu partai harus memberikan punishment itu. Dan kemudian di samping itu di DPR sendiri juga harus ada kedisiplinan. Dan saya kira jadi bukan kita menjustifikasi kelemahan dari substansi, tapi kita harus mengatasi kelemahan terjadi. Contoh tadi yang disampaikan itu soal reses ya. Pertanggungjawabannya harus dibenahi. Bagaimana pertanggungjawab itu akuntabel gitu. Sehingga 18 kali pertemuan tidak dibuat Dan menjadi jangan 2 kali. sampai kegiatan tahun lalu didaur ulang sebagai kegiatan reses hari ini. Ya, itulah pertanggungjawaban yang Kan itu sebenarnya. repotnya, Kakak. Oke. Mas Hanafi ini melihat juga apakah persoalan perdokumentasian laporan pertanggungjawaban yang tidak rapi sehingga sebetulnya ada kinerja-kinerja baik dari DPR yang tidak terpublikasikan dengan baik. Apakah sebatas itu persoalannya atau Anda melihat memang pada dasarnya kinerjanya itu belum memenuhi standar yang diinginkan publik. Tapi standar publik kan juga beda-beda ya. Ya, saya mengakui bahwa kerja politik itu kerja yang berat. Membangun representasi dari bawah ke atas, dan tidak semua orang bisa punya intensi di situ itu ya. Tapi persoalannya semuanya harus bisa diukur dan bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Misalnya DPR punya mekanisme reses, DPR punya mekanisme kunjungan ke dapil, kunjungan ke luar negeri. Kemudian juga punya mekanisme hal lain yang itu menyerap aspirasi masyarakat gitu ya. Nah ini kan kita kesulitan menemukan standar pertanggungjawaban kinerja DPR dari aspirasi menjadi kebijakan. Makanya kemudian DPR yang sekarang itu kan membentuk alat kelengkapan yang namanya Badan Penyerapan Aspirasi ya kalau tidak salah Bu. Nah itu kan salah satu pintu keluar ketika aspirasi dari masyarakat ini selalu mentok di DPR ya, makanya dibentuk Badan Aspirasi ini. Tapi kemudian juga perlu dilihat lagi bagaimana nanti mekanisme akuntabilitas dari badan ini gitu ya. Nah, artinya kami melihat bahwa kinerja ini, oke, banyak anggota DPR yang berkinerja bagus, dan saya juga menyaksikan anggota DPR ketika di dapil itu cukup aktif menyampaikan, menyerap aspirasi, bahkan menurunkan program-program pemerintah ke orang yang tepat gitu ya. Tapi di sisi lain banyak juga anggota DPR yang tadi dibilang nakal gitu ya, dan lain sebagainya. Nah kalau tidak ada standar akuntability yang dibangun dalam mekanisme kerja DPR, ini yang jadi problem. Bahkan kami mencari laporan reses itu susah sekali gitu ya. Ya untung Nasdem salah satu partai yang bikin laporan itu ya. Tapi kalau partai yang tidak, bagaimana kita tahu bahwa si anggota A itu melakukan reses? Nah kan itu yang menjadi... ada praktek-praktek baik sebetulnya yang bisa dijadikan rujukan oleh DPR ketika hendak mengembangkan atau menyeimbangkan antara penghargaan dengan mekanisme kinerja yang transparan, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Menilai kinerja DPR itu Ini bagaimana Sylvia, jadinya? satu lagi ya, jangan salah ya. Nasdem itu punya media center. Jadi siapa di komisi apa, dia 1 bulan itu dia bicara ke publik, menyerap aspirasi publik tuh kita semua ada. Kita dan itu terdokumentasi kalau di kita. Oke. Mungkin karena memang kita punya media juga ya. Kalau di Golkar gimana tuh Bang Nurdin? Ya, saya kan baru masuk ini. Jadi saya tidak terlalu memahami, tapi di Partai Golkar juga upaya-upaya praksi untuk mendisiplinkan anggota itu ada itu. Tapi anggota juga melapor kepada praksi, karena praksi melapor kepada
Dewan Pimpinan Pusat Partai. Ya, selama ini kan jadinya kita mengacu pada survei, lembaga-lembaga yang membuat survei kepuasan publik terhadap berbagai lembaga tinggi negara termasuk DPR. Karena susah Ya, sekali itu untuk mencari kebanyakan kalau saya penilaian membaca ya, Mas objektif Yudi, untuk menilai kinerja DPR itu lewat yang media diukur apa? kebanyakan dalam survei itu, kalau saya membaca, itu pada undang-undang. Kinerja tidak capai target. Dan tadi Mbak Irma sudah menjelaskan itu, bahwa untuk apa DPR legislasi itu mengejar target tapi kemudian berujung kepada MK itu. Nah, oleh karena itu kinerja ini juga memang harus tetap diperbaiki. Artinya terukur bahwa dalam setahun itu kita jangan mengejar target yang begitu tinggi, terus tidak tercapai. Kita ukur saja bahwa kemampuan anggota DPR itu dalam membentuk undang-undang bersama pemerintah hanya sampai sekian. Nah, Berarti yang membuat targetnya harus realistis dong di harus awal. realistis gitu. Tidak boleh mengada-ada, bukan juga mengada, tidak boleh mimpi gitu loh. Tidak boleh ego di situ. Kita kan bisa ukur sebetulnya 12 bulan itu berapa waktu yang bisa dilakukan untuk berapa lama bisa dilakukan untuk membuat satu undang-undang. Itu bisa diukur sebetulnya itu. Nah, sehingga kinerja DPR yang sekarang ini diukur hanya dari kehadiran. Yang kedua adalah undang-undang tidak tercapai, sehingga disimpulkan kinerja DPR itu kurang kalau bagus. hadir juga dia sebagai follower untuk apa juga? Ya, kan memang selama ini kan anggota dewan itu dipersepsikan sebagai anggota yang penuh dengan fasilitas dan bahkan bergelimang. Punya namanya tenaga ahli, punya asisten pribadi dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan fasilitas-fasilitas untuk menunjang kinerja anggota dewan. Kalau asisten pribadi nggak ada, adanya tenaga ahli. Nah, tenaga ahli sama ASPRI, bukannya itu masuk dalam include di Aspri nggak dalamnya? ada, tenaga ahli. Tapi include di dalamnya kan ada 7 orang apa 5 orang, saya lupa persis. Admin 2, admin ya, Oh, jadi masuk dalam admin dulu kalau tidak salah ada nomenklatur kalau ASPRI nggak namanya. ada, admin ada, TA ada. Nah itu yang saya kira karena memang begitu banyak support system yang melekat pada anggota dewan, tiba-tiba kemudian di masa akhir ada dana pensiun, ini yang diributkan oleh publik. Sejak jadi anggota dewan sampai akhir, anggota dewan ini sudah mantap betul. Karena kalau dikalkulasi uang pensiun cuma 2 juta, 3 juta per bulan, menurut saya ini sangat merusak kredibilitas anggota dewan yang menurut saya sudah mapan sejak lama, terlampau kecil. Adi. Oleh karena, gimana kakak? Wani pironya dihapus dulu. Baru kemudian masyarakat boleh menuntut anggota dewan dengan semua tuntutannya. Ini juga harus fair. Oh iya, kalau itu ya. Jadi wani pironya itu harus dihapusin juga. Supaya apa? Supaya nggak seperti Adi bilang tadi, seolah-olah bergelimang begitu. Padahal banyak juga anggota dewan yang keluar uang ketika mau jadi anggota dewan itu nggak balik modal, bos. Ya, saya khawatir ya. Dan Mau dapat uang pensiun Hanya seumur hidup. kebanggaan. Itu yang banyak terjadi. saya khawatir. Sebelum kita dengar kekhawatiran Mas Adi berikutnya, kita jeda dulu ya. Kontroversi kembali sesaat lagi. Jadi memang masukan dari masyarakat itu sudah banyak dan memang kita akan kaji, kita anggap itu sebagai aspirasi dari masyarakat yang ditujukan kepada DPR RI. Jadi tidak hanya aspirasi mengenai pembangunan di daerah, tapi juga termasuk aspirasi tentang DPR sendiri. Dan kita akan bawa ini dalam rapat masa sidang yang akan datang. Oke, kembali lagi di kontroversi. Pemirsa, tadi sebelum jeda Mas Adi ingin menyampaikan lagi kekhawatiran yang lain terkait dengan uang pensiun anggota DPR. Apa, Mas Adi? Ya, karena begini, ini kan anggota dewan saya selalu berulang kali menyebut, ini kan mapan secara ekonomi. Jangan hanya karena uang pensiun yang tidak seberapa, seakan-akan DPR itu rusak gara-gara itu. Oleh karena itu, bentuk rewardnya memang harus dipertegas, misalnya berbasiskan kinerja. Atau berbasiskan bagaimana dia misalnya melahirkan satu regulasi yang berpihak kepada rakyat. Kan itu yang paling penting. Tapi kalau saya mendengar statement dari Kakak Irma, kemudian Bang Nurdin, ini tidak seperti yang kita bayangkan, bahwa anggota dewan itu bergelimang, fasilitasnya banyak. Ternyata juga banyak sekali tanggungan-tanggungan yang harus dihadapi oleh anggota dewan, terutama ketika harus menghadapi para konstituen. Sampaikan juga Bang itu kepada publik supaya tahu bahwa apa yang didapatkan, insentif yang dianggap mewah itu
sebenarnya tidak ada apa-apanya untuk kebutuhan operasional. Termasuk misalnya kita dengar info bahwa setiap anggota dewan itu ada namanya infak, iuran faksa. Itu kan ada infak, iuran fakta misalnya untuk fraksi, iya kan, untuk operasional, untuk partai, ada yang partai di level pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Itu yang sepertinya membuat kawan-kawan di DPR. Nah, itu kan tidak dijelaskan kepada publik. Kenapa kita sebut infak? Karena juga kawan-kawan dewan yang sering ngomong begini, seakan-akan anggota dewan itu dalam tanda kutip diminta untuk mendanai operasional partai. Nah. Kenapa dipaksa? Itu memang tidak wajib, tapi secara tanggung jawab moral anggota dewan dari partai, dia wajib hukumnya untuk menggerakkan mesin politiknya dengan menyisihkan sebagian pendapatannya itu. Dan kalau yang infaknya itu level pusat mungkin selesai, tapi infaknya berjenjang provinsi, kabupaten dan kota. Belum lagi kalau ketemu masyarakat secara langsung. Kalau masyarakat menganggap anggota dewan ini kan seperti Proposalnya segini setiap bulan. betul, dan pasti yang dihadapi itu bukan soal bagaimana membangun intelektualitas, atap gentengnya bocor, istrinya baru melahirkan, anaknya baru putus sekolah. Yang hal-hal yang semacam ini tentu tidak terdistribusi dengan baik. Itulah yang kemudian menurut saya ketika ada usulan soal dana pensiun menjadi ramai. Anggota dewan ini enak betul, ada staf ahli, ada admin, fasilitas dan kunker kemana-mana ada fasilitas. Ini di akhir kekuasaan politiknya, kalau tak lagi menjabat, ada uang pensiun. Enak betul ini hidup. Kan kira-kira begitu, Bang. Proteslah di mana-mana. Minta dievaluasi ini peraturan. Supaya tidak terlampau memanjakan orang yang disebut sebagai member of parliament itu. Bang Nurdin mau mengomentari soal infak-infak tadi. Bahwa untuk mengatasi semua persoalan itu, sistem harus berubah. Sistem sekarang, menurut saya, sangat tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Apa jati kita? Kegotong royongan. Kegotong royongan itu tercipta ketika ada kebersamaan, ada kerjasama, kekeluargaan. Gitu. Sekarang nggak ada itu. Kekeluargaan itu udah nggak ada, kebersamaan itu nggak ada. Tuh. Berapa setoran kita pilih? Belum tentu juga. Akhirnya apa? Sistem sekarang itu menghasilkan masyarakat yang sangat pragmatis. Dan itu cenderung merusak moral bangsa. Sistem pemilunya, bayangkan ya? saja seorang kepala desa. Dulu ketika kita memilih kepala desa itu tokoh. Sekarang memilih kepala desa kalau tidak punya duit itu tidak kamu terpilih, sekarang pun dia tokoh. Itulah buruknya sistem kita. Nah, oleh karena itu kembalikan kepada demokrasi Pancasila. Demokrasi kita sekarang bukan demokrasi Pancasila, demokrasi liberal. Gitu. Akan panjang kalau kita bahas bagaimana untuk mengubah supaya sistem pemilu ini, Bang Nurdin. Itu supaya bisa kita menyelesaikan seluruh persoalan, kita rubah sistemnya. Kita simpan ini untuk episode berikutnya, tapi sebelum kita mengubah sistem pemilu yang lebih besar lagi, coba kita ubah dulu. Kalau kan Bang Dasko mengatakan akan dikaji soal aturan uang pensiunan anggota DPR ini. Kalau mau dikaji, apa yang harus dikaji? Siapa yang dilibatkan untuk mengkaji ini? Menurut Mas Hanafi, supaya pengkajian itu fair, memang akan menghasilkan sebuah skema yang lebih baik, itu harus melibatkan siapa saja dan apa yang dikaji? Lembaga kepegawaian negara, saya kira itu otoritas yang paling otoritatif lah ya untuk membicarakan soal pensiunan ini, Kementerian Keuangan dan lain sebagainya. Saya kira soal proporsionalitas dan transparansi, dua hal itu yang menurut kami perlu diperdalam gitu ya. Kalau dia kerja 5 tahun, pensiunnya 5 tahun gitu, apakah mau ditambah atau tidak, ketentuannya seperti apa. Tadi Mas Adi menyampaikan kalau dia mengusulkan RUU misalnya, dia dapat insentif tambahan atau seperti apa, dan ketika RUU itu berhasil diusulkan gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Kemudian saya kira perlu ada kelembagaan sendiri. Nah, ini salah satu yang kalau kita bicara sistem di parlemen kita, DPR itu semua pegawainya, kecuali yang direkrut oleh anggota DPR gitu ya, atau tenaga ahli, itu semuanya kan di bawah kekuasaan eksekutif. Nah, ini yang jadi kemudian membuat beberapa gerak langkah DPR itu tidak bisa secara bebas begitu ya, karena pegawainya dari eksekutif gitu ya. Nah, memang ada gagasan-gagasan bagaimana supaya DPR itu mengolah anggaran untuk dirinya sendiri, untuk kepentingannya sendiri, untuk keperluan kebutuhan operasionalnya sendiri, didefinisikan secara terbuka dan akuntabel gitu ya. Misalnya untuk kebutuhan anggota DPR turun ke dapil itu apa saja sih? Detail aja, tidak perlu mengikuti nomenklatur yang dibuat oleh eksekutif, tapi DPR punya nomenklatur sendiri. Pegawai-pegawai seperti perisalah dan lain sebagainya itu juga dikembangkan oleh DPR sendiri. Nah, saya kira secara mendasar itu
perlu dikaji lebih jauh. Oke. Tentu saja untuk pensiun ini kebutuhan utamanya adalah soal proporsionalitas, Ya. transparansi dan akuntabilitas. Paling mudah memang uang pensiun itu diukur dia di DPR-nya berapa tahun, uang pensiunnya dihitung sesuai dengan lamanya dia menjabat. Itu paling mudah ya. Paling mudah. Kalau bisa diusulkan ya. Oke, tapi apakah Mas Adi, kalau kita mengubah nih aturan soal undang-undang soal uang pensiun anggota DPR ini, mungkin tidak anggota DPR itu membuat aturan yang berpotensi merugikan dirinya sendiri. Uang Nggak pensiunnya lebih... mungkin. Jangan, Nggak jangan dijawab mungkin. cepat-cepat. Boleh dijelaskan nanti, kita jeda lagi. Pemirsa, kontroversi kembali sesaat lagi. Ini break ini. Break. Segmen terakhir pemirsa, jadi Mas Adi, mungkinkah DPR mengubah aturan undang-undang yang bisa berpotensi merugikan dirinya sendiri seperti uang pensiun? Saya kira tidak mungkin ya, secara alamiah kawan-kawan DPR ini paham betul bagaimana mengatur satu regulasi yang sebenarnya tidak bisa merugikan. Paling mungkin kalaupun toh ada perubahan, itu sedikit revisi. Kalaupun toh tidak seumur hidup, mungkin dalam jangka waktu tertentu, bisa dalam jangka waktu 5 tahun ataupun 10 tahun uang pensiunnya. Tapi secara prinsip, karena ini adalah amanah undang-undang, sepertinya hak itu juga harus diberikan. Tapi kalau seumur hidup, saya termasuk yang tidak terlampau menganggap ini penting karena memang jabatan politik anggota dewan bukan seumur hidup, beda dengan ASN, melekat pada dirinya dalam batas umur tertentu, sebut saja 55 tahun dia pensiun, wajar. Karena all the time, sepanjang hidupnya dia mengabdi untuk bangsa dan negara. Anggota dewan yang dilihat oleh publik bukan untuk mengabdi bangsa dan negara. Mengabdi bangsa dan negara iya, ada judulnya, tapi mengabdi kepada partainya juga ada. Kan itu yang kemudian dibaca oleh publik. Jadi uang pensiunnya jangan penuh-penuh amat. Ada hak yang harus diberikan, tapi tidak sepenuhnya seperti aparatus-aparatus lain yang memang dia mengabdi dan bersumpah bahwa hidup dan matinya untuk kepentingan bangsa dan negara. Berarti seumur hidupnya dihapus lah ya? Dihapus, dikurangilah tipis-tipis. Bang Nurdin, DPR mau tidak mengubah aturan yang berpotensi merugikan dirinya sendiri? Bisa saja ketika itu merupakan kehendak rakyat, ya bisa saja DPR merubahnya. Tapi kemudian kalau menghilangkan saya nggak setuju. Kenapa? Karena tadi bukan soal layak tidak layak, bukan soal kebutuhan dan tidak kebutuhan, tapi soal penghargaan negara kepada anggota DPR. Nah, oleh karena itu maka saya setuju kalau dilakukan evaluasi, tapi evaluasi adalah berkaitan dengan persyaratan orang yang mendapatkan dana pensiun seumur hidup atau tidak seumur hidup dan sebagainya. Itu perlu memang dilakukan evaluasi terhadap itu. Saya kira itu. Oke, kalau dievaluasi diatur saja sederhananya sesuai dengan masa jabatannya. Ya bisa saja kalau yang PAW setahun, 2 tahun tidak perlu mendapatkan pensiun, misalnya seperti itu. Kemudian 5 tahun pensiun sampai berapa lama, gitu ya. 2 periode sampai berapa lama, 3 periode sekarang ada sampai 6 periode, 7 periode itu. Nah itu kan pengabdian yang luar biasa. Dan itu berarti bahwa dia disenangi oleh rakyat. Kalau tidak disenangi oleh rakyat tidak mungkin, terlepas ada faktor non teknis ya. Tapi orang yang 3 periode, 4 periode, berarti dia menjalankan aspirasi rakyat itu. Lagi. Mas Hanafi, masyarakat hari ini kan seperti selalu punya presiden buruk ya. Kalau misalnya mendengar DPR itu dapat tunjangan ini, dapat fasilitas ini, bawaannya itu negatif saja karena selalu dibandingkan dengan kinerjanya. Bagaimana ya supaya tunjangan, fasilitas, semua apa yang didapatkan yang bagi anggota DPR ini adalah penghargaan, tidak perlu dipersoalkan oleh masyarakat. Apa yang harus diubah? Tunjukkan kinerja. Sesimpel itu ya? Ya, tunjukkan kinerja. Kinerjanya itu dalam konteks begini. Tugas utama DPR itu adalah merepresentasikan kepentingan rakyat. Bagaimana supaya kepentingan rakyat dalam kebijakan diakomodir itu tidak bertentangan atau tidak berselisih dengan kehendak rakyat itu sendiri. Nah, kenapa kemudian DPR banyak dikritik? Karena ini nggak ketemu gitu ya. Kebijakannya ke sini, kehendak rakyatnya ke sini. Makanya kemudian banyak yang judicial review ke Mahkamah Konstitusi, makanya kemudian banyak yang demonstrasi dan lain sebagainya. Saya kira ini yang jadi perhatian, bagaimana kemudian aspirasi arus bawah ini ditangkap arus atas, jadi kebijakan yang itu kembali kepada masyarakat yang menyampaikan itu. Oke, Kakak Irma terakhir, apapun kebijakan yang di undang-undang yang dibuat oleh DPR itu kan pasti selalu aja ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi kalau itu selalu dipertentangkan dengan apa yang didapatkan oleh anggota Dewan, fair tidak sih sebenarnya? Saya kira nggak fair ya. Nggak fair karena gini, masyarakat juga harus fair dalam bertindak gitu ya. Hilangkan dulu dong Wani Pironya ini dihilangin ya, Wani Pironya dihilangin,
kemudian DPR itu dipilih tidak dengan wani piro, sehingga apa yang tunjangan-tunjangan yang sudah diberikan oleh pemerintah itu kembali ke DPR dengan konstruktif. Saya kira nggak ada lagi itu ribut-ribut itu. Nah ini sekarang mau jadi anggota DPR aja bisa sampai 20 miliar loh. Terus kalau kemudian anggota DPR-nya nggak balik lagi ke dapilnya karena sudah diperes di depan 20 miliar, rakyatnya marah juga kan. Udah dipilih nggak balik-balik lagi ke dapil gitu. Sementara si anggota DPR-nya ini bilang, kan lu suara lu udah gua beli gitu. Nah ini kan jadi kontroversi terus, malah itu kontroversi ini. Nah ini juga yang mesti jadi Tapi masalah kakaknya, gitu ya. terlepas dari modal yang sudah dikeluarkan pada masa kampanye, kan itu tidak boleh mempengaruhi kinerja anggota DPR Artinya dong. gini, Silvia, artinya menurut saya si pemberi dan si penerima dihukum aja. Nggak boleh ada lagi uang kampanye. Kalau sekarang kan masih ada 60.000 kalau nggak salah yang boleh. Dan itu masih digunakan oleh anggota. Kan 60.000 masih boleh nih. Jadi kalau kita kasih 50.000 masih nggak masalah kan gitu. Harusnya sama sekali nggak boleh ada. Mau mereka datang, mau mereka nggak datang di dalam sosialisasi, nggak ada masalah. Sistem kita harus dirubah. Nah, kalau itu dilakukan saya kira kinerja anggota DPR kita akan benar. Oke, jadi Nah, sebetulnya rekrutmen partai juga akan jadi benar. banyak sekali. Dari hulu ke hilir harus banyak yang direvisi untuk bisa membenahi semuanya ya. Terima kasih kakak-kakak sudah hadir di kontroversi malam hari. Kita berikan tepuk tangan untuk kita ya. Terima kasih. Pemirsa, jika uang pensiun adalah hak, maka ada kewajiban yang harus dipenuhi anggota dewan yang terhormat. Semoga kualitas kerja wakil rakyat kita semakin baik agar pensiunnya pun semakin damai sejahtera. Saya Zulfia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV